Allah
hayana kul sifat Allah, hayana ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Syekh Abdul Qadir Jalani Syekhul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nadraju li kitabi Syekh Abdul Qadir Jalani Faturrabani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Imam Qushairi disebutkan sebuah hadis diriwayatkan oleh akhrajahu Imam Muslim fi kitabih Imarah, dalam kitab beliau Imarah bab Fadlul Jihad, tentang bab fadilah jihad. Inna min khairin ma'ayin nasi kullihim rajulan akijabi ina'i parsihi fi sabilillah. Sesungguhnya satu kebaikan di antara kebaikan yang terjadi pada diri manusia kullihim adalah rajulan bi ina'i parsihi fi sabilillah. Seorang laki-laki menunggang kuda untuk tujuan sabilillah. Di masa Rasulullah gojoh kan, peperangan kan. Jadi orang berkendara, sahabat yang berkendara kuda itu untuk sabilillah, itu orang yang sangat terbaik. Orang itu adalah orang terbaik. Makanya di akhirat para syuhada itu dibangkitkan dalam keadaan berdarah tubuhnya, dalam keadaan di mana luka sakitnya darah. Sami'a faz'atan au hayatan kana alamatni parsihi iya bagil mauta awil kitala. Waktu itu dia mendengar teriakan-teriakan orang ketakutan, histeris, hayatan, kana alamatni parsihi iya batagil mauta. Tidak ada yang diperhatikannya waktu itu. Si Sahid ini yang dituntutnya, yang dicarinya satu saja, mati. Maut, mati. Awil kita, atau dibunuh saat itu, jatuh di kuda kah atau ditusuk orang kah, yang diingatnya itu aja. Aurajulan fi ghanimatin lahu fi ra'sin sya'afatin min hajihi syi'ab. Gambaran seperti itu juga menggambarkan orang bahwa orang itu lupa dengan yang lain. Satu yang diingatnya apa? Yang diingatnya mati, ya, mati syahid kan, itu maksudnya yang kita ambil itunya. Seperti juga orang, kata Rasulullah, seorang laki-laki yang menggiring goniman atau kambing-kambingnya piro si sya'afatin min haji syi'ab, yang menggiring kepala dombanya atau pimpinan domba mengikuti domba-domba yang lain atau kambing yang lain mengikuti sampai tempat yang tertinggi, tempat puncak gunung misalnya. Yang diperhatikan si pengembalanya apa? Kambingnya, jangan lagi ada yang memperhatikan yang lain. Apalagi zaman itu kalau udah handphone lah. Nggak ada orang yang menelpon bibay. Nah, ada di tempat yang sunyi pulang. Aubatni wadin min hajihil audiyah, atau di batnin itu perut gunung, wadin, di lembah yang sangat dalam atau wadiah. Yuqimu sholah, saat itu dia masih tetap mengerjakan sholat 5 waktu dijaganya. Wa yuti zakat, berzakat kalau memang kewajibannya. Wa ya'budu rabbahu hatta ya'tiyahul yakin, dia tetap beribadah kepada Tuhannya sampai kematiannya. Laisa minan nasi illa fi khairin, tidak ada dia terhubung kepada manusia yang lain kecuali kebaikan. Apa maksud hadis ini? Hadis ini menggambarkan orang yang berkemah di hati qulubil arifin. Orang yang berkemah di hati orang arifin itu seperti itulah orangnya, yaitu orang yang lupa dengan yang lain, yang diingatnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lupakan hal-hal yang tidak berguna, dipilih-pilihnya lah. Buat apa juga kita duduk malam hari merenung-renung, yang dipikirkan
kenapa Argentina kalah dengan Prancis main bola? Ya Bib lah, rugi kalau Bib. Kenapa? Atau sudah kawin, sudah punya anak 2, dihayal, kenapa si Juleha kemarin tidak mau dengan saya? Andaikan mau dia dengan saya, bahagia sekali Juleha itu. Itu direnung-renungkan, tidak ada gunanya itu. Sudah terjadi kan? Menghayal-hayal pun kita jangan juga, ngapain juga menghayal-hayal. Besok kira-kira berjualan berapa lah dapat? Bisa lah dipikirkan, tapi dipikirkan juga orang banyak tuh mikirkan, kira-kira besok aku dapat untung sekian. Ya lah, nah itu problematikanya. Jadi kadang-kadang kita ini melakukan sesuatu yang tidak berguna dalam hidup ini. Taruhlah yang tadi kita hilangkan, kita kesampingkan, cari yang berguna. Lalu sisanya adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak itu Bipah. Nyaman kalau Bipah? Daripada tidak berguna, ambil tasbih. Allah la ilaha illallah 100 kali, 200 kali la ilaha illallah. Kemarin caranya 3. Lisan la ilaha illallah, hati Allah Allah, tambah lagi 1 sir hu lah. Tarekatnya lah tuh, tarekatnya tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, di hati Allah Allah Allah, di sir hu. Ilmunya sambil jalan lah, pelajarannya sambil jalan. Kenapa jadi kalimat itu sambil jalan. Nah, waqalal ustaz, berkata ustaz saya, guru saya, al-qalwatu sifatu ahli sofwah. Orang yang bisa berkhalwat, bersunyi diri itu ialah itu pekerjaan orang-orang yang sofwah, orang-orang yang suci. Jadi kalau bisa kita dalam sehari tadi atau dalam sehari ini adalah waktu kita berzikir, kita berwirid tuh, bersunyi diri itu. Jadi kita berwirid, masyarakat muslim kita ini sudah luar biasa, sudah kan wirid habis sembahyang berwirid lah, itu khalwat itu. Itu khalwat kata saya Imam Qusairi. Wal ujlah min amaratil wuslah. Sedangkan kebiasaan orang berujlah, mengasingkan diri dari orang lain, min amaratil wuslah, itu adalah kebiasaan orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, yaitu orang yang lebih banyak menyendirinya ketimbang dengan masyarakatnya. Menyendiri di rumah, di kamar, apa kerjanya kita menyendiri juga, mengguring. Ya Allah. Nah, kalau dia menyendiri tapi berzikir, bertafakur. Makanya para ulama-ulama itu kenapa mereka masuk surga, hanya diberitakan kenapa mereka adalah warasatul anbiya, ahli surga kan? Karena mereka banyak tafakur. Tafakur itulah menjadikan mereka bersunyi diri. Nah, ini penting dalam hidup kita untuk mengamalkan wirid-wirid, zikir-zikir. Jadi membiasakanlah wirid. Kalau nanti usahakan habis sholat baca wirid, tidak hafal ditulis di anu lah, di taweng, di apa nih, di tembok. Jangan doa nang macam-macam, karena dibaca anak. Doa nang Allahumma jannibna setan malam kan. Nah, kalau tadi baca anak nih Pak, Roy, kamu mau jadi apa nanti bila besar? Saya kepingin jadi polisi, gue. Kenapa jadi kepingin jadi polisi ya? Yang lain kan ada mau jadi dokter, ada jadi apa, kenapa jadi? Saya mengikuti ayah saya, kenapa ayah kamu? Ayah saya juga kepingin jadi polisi, gue aja. Oh ya, bagus, saya berarti kamu ini lah anak polisi, bukan. Saya anak orang yang kepingin jadi polisi, gue aja. Siapa yang salah paham tuh? Berarti ibunya salah paham lah. Nah, jadi jangan salah paham, memahami persoalan ini, jangan menganggap negatif segala sesuatu. Dasarkan hidup ini dengan sangka baik. Kesimpulannya daripada bahasan Fathur Rabbani ini bahwa bagaimana kita berkemah, bagaimana kita membangun hidup kita ini untuk selalu zikrullah, untuk selalu ingat kepada Allah dengan berbagai cara. Zikir itu ternyata dapat kita ketahui, pertama bersahabat dengan orang-orang soleh,
Zikir juga itu. Karena bersahabat dengan orang saleh itu zikir juga. Dua, bagaimana kita menutup hal-hal yang tidak berguna dalam hidup kita. Sebagaimana hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan seorang muslim itu bergantung bahwa bagaimana dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Yang kedua, ketiga, nah, rajinkan zikrullah. Yuk, sambil jualan es, sambil jualan sayur, sambil jualan sate, jualan apa lagi, nasi kuning, nasi uduk, nasi apa lagi, sambal, becal. Pekerjaan kita sambil memburu kah, sambil bertukangan kah, la ilaha, mau mengganggu guru di hati Allah, 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 la ilaha illallah, tidak bisa di hati oleh Allah, Allah. Mengganggu guru masih bingung loh, disir kita. Nah, disir berat. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat kita amalkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua mohon syafaat Rasul dalam surga terkumpul.